Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Rizaldi dari kelas H2 STIE STEM di Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatur Rasul. Yang pertama, mengenal sosok Rasul. Rasul sangat dibutuhkan oleh manusia. Maka dari itu, manusia harus mengetahui, memahami, dan dapat mengamalkan sunnah Nabi dan menjalankan ibadah dengan baik. Dengan mengenal Rasul, diharapkan kita dapat mencintai Rasul dan mengikutinya. Perkara ini sebagai cara bagaimana kita taat dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mengenal Rasul tidak saja dari segi jasad, nasab, dan latar belakangnya, tetapi bagaimana beliau beribadah dan beramal soleh. Ma'rifatur Rasul. Mengenal Rasul, kewajiban setiap muslim menjalankan Islam dengan baik, mengamalkan Islam secara sempurna. Lalu selanjutnya ada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri Rasul, sifatul asya, yaitu terkandung dalam Quran surat Qalam ayat 4. Selanjutnya ada An-Nubuwah yang terkandung dalam Quran surat Al-Hajj ayat 26 sampai 27. Selanjutnya ada Mukjizat yang terkandung dalam Quran surat Qamar ayat 1, Al-Mubasyarah Quran surat Asy-Syaf ayat 6, dan As-Samarat dalam Al-Fat ayat 29. Sifat Rasulullah. Yang pertama itu manusia sempurna. Begitupun yang terkandung dalam Quran surat Ibrahim ayat 11. Yang kedua, terpelihara dari kesalahan yang terkandung dalam Quran surat Al-Maidah ayat 57. Yang ketiga, Rasul memiliki sifat benar dalam Quran surat An-Najm dalam ayat 3 sampai 4. Yang keempat, yaitu cerdas yang terkandung dalam Quran surat Al-Fat ayat 27. Amanah Quran surat Al-Haqqah ayat 44 sampai 46. Menyampaikan Quran surat Al-Maidah ayat 67. Komitmen yang sempurna Quran surat Al-Isra ayat 27. Karakteristik risalah Nabi Muhammad SAW diantaranya: yang pertama, khatamu al-anbiya, nasiku al-risalah yang artinya penghapus risalah, musadiku al-anbiya yang artinya membenarkan para nabi. Yang keempat, mukamilu al-risalah yang artinya penyempurna risalah. Yang kelima ada kafitunas untuk seluruh manusia. Yang keenam, rahmatun lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Yang ketujuh ada risalah Islam, dan yang terakhir ada dakwah. Kewajiban manusia kepada Nabi Muhammad SAW, yakni yang pertama ada beriman kepada Rasulullah, mencintai Rasulullah, menjauhi apa yang dilarangnya, membela sosok dan disalahnya, memperbanyak sholawat, membenarkan apa yang dikabarkannya, taat dan mengikuti Rasulullah, tidak dikatakan beribadah kecuali dengan mengikuti syariatnya, menghidupkan sunnahnya, serta mencintai para pencintanya. Kesimpulan dari Ma'rifatur Rasul, bisa kita simpulkan bahwa setiap manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fitrah bersih, suci, dan mempunyai kecenderungan ke arah positif, yaitu ke arah Islam. Fitrah tersebut mengakui Allah sebagai pencipta, keinginan untuk beribadah, dan menghendaki kehidupan yang terakhir. Fitrah itu perlu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui petunjuk Al-Quran dan dipandu dengan sunnah. Semua panduan ini memerlukan petunjuk dari Rasulullah, khususnya dalam mengenal pencipta sebagai panduan kehidupan manusia. Jika kita hendak mengikuti perintah Allah, kita mesti mengikuti perintah Rasul. Apabila kita ingin mengasihi Allah, kita perlu mengikuti petunjuk Rasul. Oleh karena itu, syahadat terdiri dari pengakuan atas dua hal, yaitu Allah dan Rasulnya. Mengikuti petunjuk Rasul berarti kita mengikuti jalan agama Allah, mengetahui tata cara berislam yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul adalah idola kita, teladan yang baik untuk diikuti. Begitupun yang terkandung dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-21. Oke, mungkin begitu saja pemahaman dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.